Shalom saudara-saudari sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang satu peringatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang Dia sampaikan kepadaku beberapa bulan yang lalu. Dia menyampaikan tentang memberi peringatan kepada para penjahat, para orang-orang jahat di muka bumi ini yang merencanakan rencana-rencana kegelapan dan yang bekerja untuk si gelap. Pada 23 Agustus yang lalu, dia datang kepadaku di dalam keadaanku berdoa, hening berdoa, dan dia datang dengan gelak tawanya dan kemurkaannya, dan lalu berkata, "Aku akan membunuh separuh daripada orang-orang jahat di bumi ini." Dan sekali lagi dia sampaikan hal ini. Dia sampaikan kepadaku pada 16 September ataupun Oktober yang lalu kalau saya tidak silap, tentang peringatan ini kepada orang-orang jahat. Dan dia datang dengan keadaan yang sama, dalam keadaan dia gelak ketawa. Keadaan Tuhan itu dalam keadaan gelak ketawa dan dengan murka. Aku akan membunuh separuh daripada orang-orang jahat di bumi ini. Dan itu sangat mengherankan aku. Kenapa sebelumnya dalam aku berdoa kepada Allahku, hening berdoa, dia datang dalam pribadi Allah Roh Kudusnya, pribadinya yang ketiga kepadaku. Tidak pernah dia berbicara, mengatakan yang seperti ini, menyampaikan hal yang seperti ini kepadaku. Dan itu sangat mengherankan aku. Dan aku sangat heran dengan pernyataan Tuhan seperti itu. Bahkan sampai saat ini pun saya sangat heran. Saya tidak mengerti apa. Cuman mengerti hanya sedikit. Di mana Tuhan itu berbicara tentang orang-orang jahat yang merencanakan kegelapan, merencanakan rencana-rencana kegelapan yang bekerja untuk si jahat, untuk menguasai bumi ini, membawa bumi ini dalam kegelapan, kerusakan dalam masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Itu yang Allah Roh Kudus bicarakan kepadaku, sampaikan kepadaku, dan saya sangat heran. Tuhan, kamu tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Kamu itu datang kepadaku berbicara tentang berkat-berkat setiap bulan yang kau sampaikan, kau curahkan kepada kami, umatmu. Dan dengan tiba-tiba Engkau Tuhan berbicara seperti ini, dan aku sangat heran. Dan Tuhan bilang sama saya, beritahukan kepada mereka, peringatkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Dan sini saya menyampaikan hal ini kepada kamu, orang-orang jahat yang merencanakan kegelapan, yang bekerja untuk si gelap. Kamu yang tahu apa yang kamu lakukan, dan Tuhan peringatkan. Tahun depan dia akan murka. Tuhan akan murka. Kemurkaan Allah akan tercurah ke atas bumi tahun depan. Dan dia bahkan berkata, aku akan membantai separuh daripada orang-orang jahat. Separuh daripada orang-orang jahat di muka bumi ini.
sini saudara-saudari, apa yang Tuhan berkenan daripada kamu itu adalah pertobatan daripada perbuatan kamu. Pertobatan daripada perbuatan jahat kamu itu. Dan tahun depan akan menjadi penentu bagi kamu. Kamu tidak bertobat, Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Lebih-lebih lagi mereka yang bekerja untuk si gelap, yang merencanakan rencana-rencana kegelapan, membawa dunia ini terus jatuh ke dalam kegelapan, dikuasai kegelapan. Dan peringatan daripada Allah itu yang disampaikan kepadaku adalah dia bilang, berdoalah kepada mereka. Peringatkan kepada mereka bahwa kedatanganku kali kedua ke dunia ini sudah dekat. Penghakiman dan penghukumanku ke atas mereka pun sudah dekat. Pelemparan dan pembuangan mereka ke dalam lautan api neraka pun sudah dekat. Ingat itu. Bagi kamu orang-orang jahat yang merencanakan kegelapan, yang bekerja untuk si gelap, Allah itu sungguh mengasihani kamu. Kita itu manusia, diciptakan daripada gambar dan rupanya sendiri. Dan apa yang Allah perkenankan daripada kamu itu adalah pertobatan. Pertobatan daripada kelakuan kamu yang fasik itu. Tidak kira kamu dari bangsa mana, kamu asal dari mana, bangsa pilihan Tuhan sekalipun, kalau sudah kamu itu bekerja dengan si gelap, untuk si gelap, yang merencanakan rencana-rencana kegelapan di dunia ini, yang membuat terus dunia ini jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegelapan, jatuh ke dalam maut, tahun depan akan menjadi nasibmu. Tahun depan. Bahkan di sini, dengarkanlah peringatan daripada Allah ini yang aku sampaikan kepada saudara-saudari sekalian. Sebab aku percaya manusia itu tidak pernah berkeinginan untuk melakukan dosa. Tidak pernah merencanakan dirinya melakukan dosa. Namun kita itu direncanakan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Kembali kepada cerita Adam dan Hawa dulu. Kita itu di depan Tuhan itu kudus, bersih, tidak bercacat celah. Namun si iblis melihat kita dan merencanakan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah kematian. Iblis itu merencanakan kegelapan, kejatuhan kita. Bahkan dia sendirilah yang merencanakan dirinya untuk jatuh. Merencanakan melawan, mengkudeta, menentang Allah di surga, dihalau keluar daripada surga, dan jatuh ke bumi. Setelah itu dia pula menjatuhkan manusia ke dalam dosa yang sama yang dia lakukan, yaitu melawan, menentang, mengkudeta Allah. Dan aku percaya kita itu tidak pernah punya keinginan sedetik pun sewaktu kita kecil dulu, masa kita bayi dalam kandungan ibu kita, siapapun kita, golongan manapun, tidak pernah terdetik keinginan untuk melawan, menentang, mengkudeta Allah. Namun iblis itu
mendedahkan kehidupan kita kepada kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang jahat, keji, jijik, najis di depan Tuhan. Supaya kita itu jatuh dalam dosa dan berkeinginan melakukan dosa, bahkan menentang Tuhan, rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang indah atas hidup kita masing-masing. Bertobatlah sebelum terlambat. Inilah peringatan bagi kamu, orang-orang yang jahat. Sebelum terlambat, tahun depan akan menjadi penentuan bagimu. Kematian itu sudah ada di depan pintu. Tinggal dibuka saja pintu itu, dan kegelapan itu pun dan kematian itu pun masuk ke dalam rumah kamu. Kematian daripada Allah itu sudah di depan pintu kamu. Kamu buka saja pintu itu, kamu akan dibunuhnya. Bahkan kematian itu masuk ke dalam rumah kamu. Syukur puji Tuhan, karena Allah itu bekerja sungguh luar biasa tahun ini. Melindungi semua umatnya. Bahkan banyak nubuatan-nubuatan, pewahyuan, message-message yang Tuhan sampaikan kepada semua umatnya di bumi ini. Ada yang Tuhan ajak mengadakan perjamuan Kristus. Silakan menandakan rumah masing-masing dengan minyak oles, minyak kudus Tuhan yang dikuduskan dalam nama Tuhan. Membaptis setiap orang dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan Roh Kudus Allah, Roh dan api Allah. Puji Tuhan. Dan yang diajak bertobat, menerima Kristus, mendapatkan permandian, air, baptisan, dibaptis dengan air dan roh. Pula menerima baptisan api dan roh. Itu semua untuk perlindungan kamu, persiapan untuk tahun depan. Namun peringatan ini khas untuk orang-orang jahat yang merencanakan kegelapan, yang bekerja untuk si jahat. Bertobatlah selagi punya hari, punya peluang. Tahun ini memang tenang, kelihatannya tenang sampai ujung tahun ini. Namun tahun depan Allah itu bertindak. Dia berdiri daripada taktanya, turun ke bumi, membantai, membunuh kamu orang-orang jahat, memukul bumi ini. Surga akan bergegar, bumi akan bergegar. Dan kepada orang-orang jahat, hanya kamu saja yang tahu dengan perbuatan apa yang kamu sudah lakukan. Bahkan untuk mereka yang mempergunakan firman Allah, namun untuk tujuan rencana kegelapan mereka. Seperti kisahnya Nabi Daniel dulu di Babylon. Apa yang Nabi Daniel sejarah kehidupannya yang saya mengerti, itu kamu Babylon itu menuruti firman Allah, namun menyembah Tuhan yang lain. Itulah perbuatan kamu. Dan kamulah yang tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rencanakan, kamu bekerja untuk siapa. Allah itu hari ini dia peringatkan kepada kamu, bertobatlah. Dan apabila kamu bertobat, kamu mendapat keselamatan.
Kembalilah kepada Dia. Percaya, terima Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib, menyalibkan dosa kita di atas kayu salib yang telah mencemarkan tubuh kita ini. Percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib, membayar setiap dosa-dosa kita, membayar kita daripada dosa-dosa kita, menumpahkan darahnya, membayar setiap dosa-dosa kita terhadap Bapa, pelanggaran kita terhadap Bapa. Siapa yang percaya, siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk kita, menebus kita daripada dosa-dosa kita, menumpahkan darahnya, membayar semua dosa-dosa kita, menebus kita daripada dosa-dosa kita, menebus kita daripada si gelap. Kita selamat, kamu selamat. Namun jikalau kamu tetap keras kepala, hanya tunduk dengan firman Allah, namun menyembah Tuhan yang lain, satu hal, tahun depan akan menjadi nasibmu, menjadi penentu bagimu. Kematian daripada Allah itu sudah di depan pintumu, tinggal dibuka saja masuk, maupun kematian itu sendiri masuk ke dalam rumahmu. Dan perbuatan yang mempergunakan firman Allah itu untuk kepentingan mereka, untuk kerja-kerja kegelapan mereka, itu sangat keji. Dan satu pertanyaan daripada saya dulu, saya bertanya kepada Kristus sendiri, Tuhan, adakah setan dan iblis itu hidup dengan firman-Mu? Bukan manusia saja hidup dengan firman-Mu. Apa yang Allah katakan kepadaku dengan pribadi Allah Roh Kudusnya, ya benar, mereka hidup dengan firman-Ku. Karena sesungguhnya di luar aku tiada siapa yang dapat hidup, di dalam aku mereka hidup. Kita lihat balik, kita renung kembali, kita dengar kembali firman Allah yang mengatakan penguasa untuk sementara waktu, penguasa bumi ini adalah si gelap. Itu membuktikan mereka itu hidup dengan firman Allah. Bukan manusia saja yang hidup dengan firman Allah. Dan itu pun, kehidupan mereka itu pun, kebebasan para iblis, setan itu membuat onar, kenajisan, menyesatkan semua orang, bangsa-bangsa di dunia ini, ya untuk sementara waktu. Mereka dibenarkan. Untuk apa? Supaya anak-anak Tuhan itu dilatih untuk tahan uji. Diberitahu, diperlihatkan betapa keji jahatnya iblis itu. Diberi pengertian tentang setiap perbuatan-perbuatan iblis itu dalam setiap hidup pribadi, setiap pribadi orang. Tahun depan menjadi nasibmu orang-orang jahat yang merencanakan rencana-rencana kegelapan, yang bekerja untuk si jahat. Tahun depan akan menjadi penentu bagimu. Tidak kira kau dari mana, bangsa apa sekalipun, bangsa pilihan Tuhan sekalipun, kalau engkau sudah bekerja untuk si gelap dan yang merencanakan rencana-rencana kegelapan, tahun depan menjadi nasibmu. Dan Tuhan bilang, upah bagi dosa itu adalah kematian.
kematian. Dan tahun depan, jikalau di antara kamu masih lagi ada yang tidak bertobat, bilang, saya tidak percaya dengan peringatan seorang orang ini. Tahun depan bebas tiada penyakit. Kita punya vaksin begini-begini. Kita punya persediaan begini-begini. Itu hanya apa yang kau pikirkan. Dan pernyataanmu itu mencabar Tuhan. Dia sudah beri peringatan kepadamu, kau mencabar dia balik. Dan tahun depan menjadi nasibmu. Tidak terima Yesus, tidak bertobat, kau siap. Jangan bilang membenci kami, anak-anak Tuhan yang memberi peringatan kepada kamu. Jangan bilang, saya benci ini orang, ini harus dibunuh. Apa yang harus dibunuh? Aku jengkel sekali dengan peringatan ini. Biarlah aku hidup itu menjengkelkan orang-orang yang berdosa. Dan kematianku pun lagi menjengkelkan. Seperti Kristus yang menjengkelkan para iblis. Di masa waktu-waktu dia hidup di bumi ini, pada 2000 lebih tahun yang lalu, dia mengajarkan ajaran kasih kepada seluruh umat manusia yang dia temukan. Dia pergi tempat itu, dia lawati. Bahkan di sana iblis dan setan itu berusaha mengganggu misi Kristus di dunia ini, mengajarkan ajaran kasih daripada Bapa, kehidupan. Banyak sekali sejarah dalam buku Alkitab itu. Kalau kita baca, banyak sekali tindakan iblis itu, dari mulai membuatkan satu orang itu mati dan hidup kembali oleh Kristus. Bahkan ada yang dibuatnya kerasukan, beberapa jumlah roh jahat dalam dirinya bebas dalam Yesus Kristus. Ada yang berpenyakit kusta, ada yang iblis coba wujudkan keadaan satu tempat pengumpulan penyakit-penyakit kusta supaya nantinya boleh melarat. Tempat-tempat yang begitu Tuhan lawati. Semua orang yang di sana disembuhkan. Bahkan sampai ada pun anak perempuan yang dari sejak semula telantar di atas tempat tidurnya mengalami pendarahan, disembuhkan. Supaya nyata perbuatan Allah itu kepada kita, dia sangat mengasihi kita. Itu semua dia lakukan, membuktikan bahwa dia itu sangat mengasihi manusia, kita yang diciptakannya, pribadi kita ini. Pribadi yang diciptakan dari tanah dan debu. Dari tanah dan debu. Yang punya bentuk. Yang menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri diciptakan. Dan masa-masa Tuhan mengajarkan kasih kepada kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sampai dia mati di kayu salib. Bahkan dalam alam roh pun, di setiap kali Kristus dalam perjalanannya mengajar manusia kita, mengajar para rasul-rasulnya, pilihan Tuhan yang pertama, orang pilihan Tuhan yang pertama, 12 rasul yang dipimpin oleh Rasul Petrus. Itu di sana iblis itu melihat sangat jengkel dengan perbuatan Kristus yang begitu,
mengajarkan kasih Allah kepada manusia. Dan merencanakan banyak rencana supaya mereka itu mau Kristus itu gagal dalam misinya di dunia ini menyelamatkan umat manusia. Namun malang sekali kemenangan itu sentiasa berpihak kepada Kristus, menjadi malang, nasib malang kepada para iblis dan para pengikutnya. Kristus itu mati di kayu salib, membawa semua dosa-dosa kita. Tubuh ini yang tercemar dengan dosa disalibkan di kayu salib, dan itu selesai. Kematiannya menjadi kemenangan kita, kemenangan umat manusia ke atas dosa. Siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Dia telah disalibkan di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita, menebus kita daripada dosa-dosa kita, menumpahkan darahnya, membayar setiap dosa-dosa kita, pelanggaran kita terhadap Bapa, ya kita selamat. Kamu selamat. Bahkan tahun ini adalah tahun penentu bagi kita, semua umat manusia di bumi ini. Bahkan tahun ini Tuhan itu diam di taktanya. Dia mau supaya kita itu mengakui dosa-dosa kita, betapa kejinya kita, betapa kejamnya kita tahun ini kepada Tuhan kita yang selama ini mengasihi kita, namun kita hanya mempergunakan Dia untuk memanfaatkan kepentingan kita, tidak merealisasikan apa yang Dia impikan kepada kita, di mana Dia mau semua manusia itu selamat dan tidak berdosa. Mungkin hanya ini, sampai sini saja hari ini saya dapat sampaikan kepada saudara-saudari. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Dan untuk kamu orang-orang jahat yang merencanakan kegelapan, ingat, bertobatlah sebelum terlambat. Kematian itu sudah di depan pintumu, kemurkaan Allah itu sudah di depan pintumu. Kau tinggal buka saja, masuk. Kemurkaan Allah, kematian daripada Allah itu masuk ke dalam kamu, ke dalam rumah kamu. Bahkan ada yang masuk, tidak dibukakan pintu pun terus masuk, kamu mati. Itu tidak mengira bulu. Kemurkaan Allah itu tidak mengira bulu. Kau bangsa apa, sekalipun kau itu bangsa pilihannya Tuhan, engkau tetap sama di depan mata Tuhan. Orang jahat, the wicked, he said, the wicked. As he did said to me, I will kill half of the wicked. Dalam keadaan dia ketawa, dalam keadaan dia marah, ketawa dan marah, dia datang kepadaku dan menyampaikan kata-kata itu kepadaku, menyampaikan hal itu kepadaku, menyampaikan hal itu kepadaku. Itu sangat membingungkan aku, bukan membingungkan, tapi sangat mengherankan aku. Tidak pernah Tuhan datang seperti ini sebelum ini. Kenapa datang seperti ini? Kalau kamu tanya saya pun, kenapa Tuhan yang berbuat demikian? Cuma satu, Dia mau saudara-saudari bertobat. Dia memanggil saudara-saudari untuk bertobat. Bertobat daripada perbuatan kamu itu.
Kalau dalam masa 15 tahun yang mendatang ini kamu merencanakan bumi ini dapat kamu kuasai, satu hal daripada Tuhan. Tunggu dulu. Seperti kasusnya kerasukan. Ataupun seperti kasusnya orang itu dibiarkan dalam percobaan. Tuhan sudah tetapkan masa. Dia biarkan setan dan iblis itu mencobai seseorang. Namun Tuhan itu menetapkan masa. Sampai masa begini cukup, bilang. Tapi kamu setan dan iblis itu suka dengan halnya overtime. Lebih masa. Itulah sebabnya Tuhan bilang cukup. Karena dia lakukan hal ini, dia benarkan hal ini terjadi supaya manusia, kita itu mengerti bahwa setan dan iblis itu sangat jahat, tidak boleh dipercayai. Dan di depan Tuhan itu mereka itu pribadi mereka itu tidak setia, tidak beriman kepada Kristus, tidak benar, penipu, bapak penipu gitu, si penyesat, si penakut, musuhnya Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, they are the unfaithful, fearful, they are the unfaithful, fearful, unloyal, liar, foe of God. Itu pribadi mereka sebenarnya. Foe of God. Unfaithful, fearful, unloyal, liar, foe of God. Peringatan ini harus kamu dengar di kamu, orang-orang jahat. Tahun depan menjadi nasibmu.